Kapan mulainya? Udah mulai. Kalian emang oh, oke 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis workover untuk penanganan water dan gas cooling pada sumur produksi dengan mata kuliah penyelesaian sumur dan kerja ulang. Adapun anggota kelompok ini yaitu saya sendiri, Asrida Martin Girsang dengan NIM 122480014, Glory Florensa Bruregar dengan NIM 122480016, Yosion Dari dengan NIM 122480057, serta Fadila Devi Wulandari dengan NIM 122480069. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah gambaran materi yang akan kami sampaikan, dimulai dari overview mengenai water dan gas cooling, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme yang terjadinya cooling. Selanjutnya, kami akan membahas konsep critical rate, dampak cooling terhadap produksi, serta peran workover dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian akan dijelaskan beberapa metode penanganan seperti reperforasi, zona isolasi, chemical treatment, dan rate control. Sebelum akhirnya ditutup dengan kesimpulan. Next. Pada slide ini dijelaskan secara umum mengenai water cooling dan gas cooling. Fenomena ini terjadi akibat penurunan tekanan yang cukup besar di sekitar sumur produksi sehingga menyebabkan pola aliran fluida. Aliran yang awalnya dominan horizontal berubah menjadi vertikal sehingga air dari bawah atau gas dari atas ikut tertarik masuk ke sumur. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya water cut dan gas oil ratio yang pada akhirnya menurunkan efisiensi produksi minyak serta menambahkan beban pada fasilitas produksi di permukaan. Oke, next. Kemudian dampak utama Kemudian ada mekanisme terjadinya cooling. Cooling terjadi karena ketidakseimbangan antara gaya viskos akibat produksi dan gaya gravitasi yang menahan pergerakan fluida. Ketika laju produksi terlalu tinggi, tekanan di sekitar sumur turun drastis dan menarik fluida dari arah vertikal. Air yang memiliki densitas tinggi akan terdorong naik atau water cooling, sedangkan gas dari gas cap akan bergerak turun, disebut dengan gas cooling. Semakin tinggi laju produksi, maka bentuk cone akan semakin cepat berkembang hingga mencapai perforasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pembahasan tentang konsep critical rate atau QC, yang dimana critical rate ini adalah laju produksi maksimum dari suatu sumur yang masih aman tanpa menyebabkan terjadinya cooling atau naiknya air atau turunnya gas ke zona produksi. Lalu jika laju produksi dijaga di bawah QC, maka aliran fluida tetap stabil dan minyak dapat diproduksikan tanpa gangguan air atau gas yang berlebih. Namun jika laju produksi melebihi QC, gaya tarik ke arah sumur menjadi terlalu besar sehingga air atau gas ikut tertarik masuk ke perforasi. Dengan demikian, QC digunakan sebagai batas operasi untuk mengontrol produksi agar tetap efisien dan mencegah penurunan kualitas produksi akibat cooling. Lanjut. Lalu untuk berikutnya ada dampak cooling terhadap produksi yang dimana itu terbagi jadi 4. Yang pertama itu ada dampak dari cooling ini, produksi fluida tak diinginkan meningkat, yang dimana itu water cooling atau kadar
kadar air atau sering disebut dengan water cut-nya itu naik. Lalu ada gas koning yang dimana rasio gas minyak itu meningkat. Lalu akibat fluida yang diproduksi makin terkontaminasi. Lalu yang kedua itu ada produksi minyak efektif menurun yang dimana walaupun total fluida bisa tetap atau naik, volume minyak bersih justru turun karena tercampur air atau gas. Lalu yang ketiga itu ada penurunan efisiensi reservoir yang dimana zona produktif minyak jadi terganggu karena air atau gas yang masuk ke perforasi, dengan dimana tingkat efektivitas fluida tersebut yang berisi air atau gas dalam menyapu dan mendorong minyak keluar dari reservoir itu semakin memburuk. Lalu yang keempat itu adanya biaya operasi yang meningkat, di mana perlu pemisahan air atau gas tambahan. Lalu adanya pengolahan dan disposal air meningkat. Lalu itu terakhir ada kompresi gas atau kalau gas koningnya dapat menambahkan biaya. Selanjutnya, lalu kita akan membahas apa sih sebenarnya peran workover. Nah, peran workover itu dibagi menjadi 4, yang dimana itu untuk memperbaiki kinerja sumur yang menurun agar produksinya itu kembali lebih optimal. Lalu yang terutama saat terjadinya masalah seperti koning atau gangguan teknis lainnya. Lalu yang kedua itu adanya untuk mengontrol produksi air atau gas yang berlebih dengan kitanya menutup zona yang bermasalah sehingga aliran minyak itu menjadi lebih dominan. Lalu workover biasanya memungkinkan adanya pembukaan atau pengaktifan zona baru yang lebih produktif, gunanya itu meningkatkan produksi. Lalu workover itu dapat membantu memperpanjang umur ekonomi sumur serta menjaga efisiensi dan kestabilan operasi produksi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kemudian ada treatment yang dilakukan ketika workover. Yang pertama adalah reperforasi, di mana reperforasi adalah perubahan zona produksi dengan menutup zona produksi yang lama. Zona produksi yang baru dapat berada di bawah zona lama, dapat juga berada di atas zona lama, tergantung pada reservoir yang memiliki cadangan yang komersial. Biasanya perlakuan ini dilakukan jika treatment lainnya seperti chemical ataupun isolasi zona tidak memungkinkan atau membutuhkan biaya yang lebih besar dari membuka perforasi yang baru. Untuk manfaat reperforasi ini diantaranya adalah reduksi water cut dan GOR, kemudian meningkatkan produksi minyak, memperpanjang umur sumur, dan optimalisasi recovery reservoir. Selanjutnya, yang kedua adalah zonal isolation, di mana ini merupakan tindakan menutup zona yang tidak diinginkan seperti zona air atau gas. Isolasi dapat dilakukan dengan cara yaitu semen plug dengan menyemen bagian sumur untuk menutup zona air atau gas. Kemudian ada bridge plug, yaitu alat mekanis yang digunakan untuk menyumbat zona yang tidak diinginkan. Fokus isolasi ini adalah untuk menghentikan aliran atau gas ke sumur produksi, di mana hasil dari isolasinya ini akan mencegah komunikasi vertikal dari water cut atau GOR yang menurun dan zona gas atau air yang terisolasi. Selanjutnya, kemudian ada chemical treatment, di mana ini merupakan penggunaan bahan chemical seperti gel atau polimer untuk menghambat aliran air menuju sumur. Material ini bekerja dengan cara menutup jalur aliran yang memiliki permeabilitas tinggi sehingga nantinya air menjadi lebih sulit untuk mengalir, sementara minyak tetap dapat diproduksikan. Metode ini biasanya digunakan pada kondisi di mana air masuk melalui jalur tertentu di dalam reservoir, sehingga hasilnya akan membuat produksi minyak menjadi stabil dengan laju dan waktu yang efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah rate control, di mana rate control ini merupakan pengaturan laju aliran produksi agar tidak memicu terjadinya coning. Nah, untuk menghindari coning dapat dilakukan dengan menurunkan laju aliran produksi di bawah QC atau critical rate yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana konsep critical rate ini sendiri jika produksi terlalu cepat atau
lajunya di atas QC, maka tekanan akan turun dengan cepat sehingga mengakibatkan air atau gas akan tertarik naik dan masuk ke dalam sumur produksi. Namun sebaliknya, jika laju aliran setara atau kurang dari QC, maka tekanan akan stabil atau setidaknya tekanan akan turun dengan perlahan dan secara bertahap sehingga rate control ini akan mengatur laju aliran untuk menghindari terjadinya cloning. Nah, selanjutnya terdapat studi kasus di mana deskripsi kondisi sumur yaitu karakteristiknya sumur minyak dengan gas cap di bagian atas dan akuifer kuat di bagian bawah. Minyak tersebut berada di lapisan tengah yang relatif tipis, lebih kurang dari 15 meter. Untuk masalahnya, setelah 6 bulan berproduksi, terjadi kenaikan mendadak pada gas oil ratio atau GOR dan water cut mencapai 70%. Penyebab daripada kasus ini yaitu analisis menunjukkan adanya dual coning atau gas turun dari atas dan air naik dari bawah. Akibatnya laju alir yang melampaui laju kritis demi mengejar target produksi harian. Metode yang digunakan dapat berupa reperforasi, di mana efektivitasnya adalah sedang dengan kelebihan biaya relatif murah dan teknis sederhana. Tetapi kekurangannya adalah hanya memindahkan masalah sementara jika drawdown tetap tinggi. Kemudian untuk metode yang kedua adalah zonal isolation, di mana efektivitasnya tinggi secara mekanis. Kelebihannya adalah menghentikan aliran air atau gas dari lubang sumur secara instan. Namun kekurangannya tidak menghentikan pergerakan aliran air atau gas dari belakang semen di dalam formasi. Kemudian untuk metode rate control, efektivitasnya termasuk rendah dan juga secara ekonomi juga lebih rendah. Nah, untuk kelebihannya sangat aman untuk stabilitas reservoir. Namun untuk kekurangannya, produksi minyak menurun drastis sehingga seringkali tidak mencapai target keekonomian yang diinginkan. Selanjutnya untuk metode chemical treatment, efektivitasnya sangat tinggi, di mana kelebihannya adalah mengubah permeabilitas formasi secara permanen di sekitar lubang sumur. Namun kekurangannya adalah biaya operasionalnya tinggi dan juga butuh analisis kimia yang lebih presisi. Nah, untuk kasus dual coning ini pada lapisan minyak yang tipis, chemical treatment atau relative permeability modifiers RPM dikombinasikan dengan zonal isolation, di mana alasan penggunaan RPM ini secara selektif menghambat aliran air dan gas tanpa mengganggu aliran minyak di dalam pori-pori batuan. Nah, ini akan menangani masalah langsung pada sumbernya, yaitu pada formasi, bukan hanya pada lubang perforasi. Demikian merupakan penjelasan kelompok kami mengenai treatment apa saja yang dilakukan pada workover dengan kasus water coning ataupun gas coning. Diharapkan penjelasan tersebut dapat menjadi pengetahuan yang baru bagi kita dan kembali mendalami mengenai materi workover ini. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.